Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NPM 2020-0140 dari kelas Manajemen 6A Universitas Muhammadiyah Mamuju. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu pemikiran dan praksis pendidikan Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola berpikir yang statis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Memang Muhammadiyah sejak tahun 1912 telah menggarap dunia pendidikan. Namun, perumusan mengenai tujuan pendidikan yang spesifik baru disusun pada tahun 1936. Pada mulanya, tujuan pendidikan ini tampak dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Darji Kiai Sing Komajoran, Aji Kesal Anggun nyambut gawe kanggo Muhammadiyah, yaitu jadilah manusia yang maju, jangan pernah lelah dalam bekerja untuk Muhammadiyah. Ada beberapa pandangannya mengenai pendidikan dalam bentuk pendidikan model Muhammadiyah, khususnya antara lain: 1. Pendidikan integralistik, yaitu pengetahuan tertinggi adalah pengetahuan tentang kesatuan hidup yang dapat dicapai dengan sikap kritis dan terbuka, dengan mempergunakan akal sehat dan istiqomah terhadap kebenaran akali dengan didasari hati yang suci. 2. Mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama, yaitu mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga kependidikan Belanda. Dari ide ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menyerap dan kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikannya dapat menerapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat itu ke dalam sekolah yang didirikannya dan madrasah-madrasah tradisional. 3. Memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah mu'alimin dan mu'alimat, mubalikin dan mubalikhat. Dengan demikian diharapkan lahirnya kadar-kadar muslim sebagai bagian inti program pembaharuannya yang bisa menjadi ujung tombak gerakan Muhammadiyah dan membantu menyampaikan misi-misi dan melanjutkan di masa depan. Pembahasan yang kedua yaitu tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. 1. Tantangan pendidikan Muhammadiyah menurut Setiawan, tahun 2010. Problem pendidikan Muhammadiyah terletak pada 4 hal, yakni 1. Problem ideologis, yaitu salah satu penyebab mendasar mengenai problem ideologis ini adalah penekanan aspek profesionalitas pada saat penerimaan tenaga pendidikan dan kependidikan Muhammadiyah. Bagaimanapun, pertimbangan profesionalitas pegawai merupakan aspek yang penting. Akan tetapi, pertimbangan ideologis juga tak kalah pentingnya dibandingkan kompetisi profesional seseorang. 2. Problem paradigmatik. Problem ini sesungguhnya muncul akibat kegagalan para pemimpin amal usaha pendidikan dalam menafsir serta memahami maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kegagalan yang dimaksud terletak pada satu bentuk kesalahan dalam memaknai sejarah. Para pemimpin amal usaha pendidikan tidak lagi melihat sejarah secara kritis sehingga seringkali terjebak pada romantisme sejarah itu sendiri. 3. Problem profesionalisme manajemen. Sebagaimana diketahui bahwa amal usaha pendidikan Muhammadiyah umumnya lahir, tumbuh dan berkembang dari bawah atau grassroots, seperti tokoh-tokoh Muhammadiyah yang didukung oleh masyarakat sekitar. Tujuannya pun jelas, di mana para tokoh tersebut ingin menjadikan lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagai sarana dakwah, upaya sosialisasi dan penanaman ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Reformasi manajemen yang dimaksud ialah suatu upaya untuk meruntuhkan budaya-budaya pengelolaan sekolah Muhammadiyah bersifat konvensional dan dialihkan menjadi manajemen mutu terpadu. Poin keempat, problem pengembangan pendidikan. Dalam hal ini, problem pengembangan pendidikan Muhammadiyah lebih ditujukan kepada pihak penyelenggara, yakni persyarikatan dan khususnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen. Sampai saat ini, Majelis Dikdasmen belum memiliki blueprint yang jelas mengenai pola pengembangan pendidikan Muhammadiyah. Kerja-kerja praktis untuk tidak dikatakan pragmatis, administratif, dan birokratif
telah menjebak penyelenggara pendidikan Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan rutin. 2. Revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Paradigma pendidikan Muhammadiyah harus dipahami oleh semua kalangan. 4 pilar misi pendidikan Muhammadiyah, yaitu pendidikan, pelayanan, dakwah, dan perkaderan, harus benar-benar disosialisasikan sampai ke tingkat paling bawah, guru sampai dosen. Kesadaran ini yang nanti akan membawa kerangka berjuang dalam mencapai tujuan umum pendidikan Muhammadiyah. Menurut Zamrani dan Nuryana, perkembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah secara kuantitas amat mengembirakan, akan tetapi tidak diikuti oleh aspek kualitas yang memadai. Pendidikan Muhammadiyah secara kuantitatif berkembang, akan tetapi secara kualitas stagnan. Revitalisasi Ismuba atau AIKA akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila didukung oleh penggerak yang kompeten. Penggerak inilah yang akan mengawal internalisasi nilai. Ismubak atau AIKA Muhammadiyah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang orisinal ini dan dalam arti mampu memahami konsep pendidikan Muhammadiyah dan mau berjuang untuk mengembangkan pendidikan Muhammadiyah dengan penuh kesadaran. Cara menyiapkan sumber daya yang paling efektif adalah melalui perkaderan. Ada 3 poin. Yang pertama, rekrutmen lembaga, yaitu memiliki guru atau dosen karyawan yang memahami visi misi Muhammadiyah tentu akan membantu AUM pendidikan dalam mencapai tujuan. Ketika seluruh civitas akademik sudah paham terhadap Muhammadiyah, maka lembaga tinggi landas untuk terbang mencapai tujuan. Yang menjadi permasalahan adalah ketika orang yang bekerja dalam UAM Muhammadiyah bukan murni orang Muhammadiyah. Hal ini tentu menjadi polemik sendiri. Beberapa mengatakan minimnya kader yang menguasai bidang A, bidang B, dan seterusnya. Poin ketiga, orientasi ideologi di awal dan akhir. Pendidikan revitalisasi pendidikan AIKA di perguruan Muhammadiyah diawali dari awal masuk perguruan, baik dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Poin ketiga, perkaderan di sekolah. Baik, itulah tadi pembahasan dari saya mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan part 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.